Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Anjir, kenapa suara gue tiba-tiba serak kayak gini? Biar agak seksi kali ya. Oke, langsung aja. Hari ini gue mau nge-review sebuah mic lagi. Tapi kalau kemarin-kemarin udah mic condenser mulu, kayaknya belakangan ya. Kali ini gue mau nge-review sebuah mic dynamic. Jadi mic dynamic baru rilis juga. Yang nggak baru yang banget kemarin rilis gitu, nggak juga. Tapi ya masih anget lah. Dan ini gue beli sekitar minggu lalu, udah datang tapi baru sempat gue review hari ini. Langsung aja. Ini adalah Maono. Ini mic dynamic baru dari Maono ya, yaitu Maono PD100. Jadi dia mic-nya tuh confidence gitu, percaya diri. Tapi sebelum gue mulai, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Rode PodMic yang gue connect ke Steinberg QR12 audio interface-nya, lalu di record ke Audacity. Ini gain levelnya itu full ya. Kalau di Steinberg QR12 tuh berarti di arah jam 5. Gain level di Audacity tuh ada di angka minus 10 sampai minus 5 desibel lah. Langsung aja, kalian pasti penasaran sama harganya. Ini salah satu mic dynamic yang menurut gue paling murah gitu. Yang modelnya adalah podcasting mic gini ya, kayak mic podcast gini nih. Ini nih harganya gue beli 700.000. Tapi karena mungkin masih anget kali gitu ya, masih baru. Jadi gue waktu beli ini sekitar minggu lalu itu masih sedikit toko yang jual gitu. Gue beli secara online dan ini gue beli di Jakarta kayaknya kalau nggak salah. Nah itu masih sedikit toko yang jual, dan kalaupun ada tuh ada beberapa yang mainin harganya tuh dinaikin gitu. Jadi 850.000, bahkan ada sampai yang sejuta gitu. Mau no, setahu gue tuh punya dua mic dynamic model kayak gini ya, yaitu PD100 dan kalau nggak salah PD400. Tapi itu yang satu tuh harganya mungkin sekitar 1 jutaan, 1 juta sampai 1,5 juta lah, mungkin bisa 1,3 atau 1,4 gitu ya. Tapi itu pun gue telat, jadi gue udah beli ini, gue baru lihat ternyata mereka punya PD400 yang mungkin di atasnya ini. Seperti biasa, kita lihat boxnya dulu. Boxnya tetap dengan warnanya mono ya, hitam dan kuning, dengan berbagai macam kayak fitur-fiturnya. Lalu ada deskripsinya juga, ada gambar mic-nya juga. Oke, sebelum gue lanjutin, disclaimer dulu. Di sini gue bukan seorang profesional, gue cuma seorang penghobi aja. Lalu yang kedua, mic di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Ini gue beli dengan uang pribadi. Tambahan berikutnya adalah kondisi kamar gue ini lagi panas banget, seperti yang kalian lihat. Bali lagi cerah banget di belakang nih. Nah itu AC kamar gue nyala, jadi fan-nya kedengeran. Ada lampu, 2 lampu nih, ada di atas gue sama di sisi samping kamera. Itu juga ada fan-nya, tapi mudah-mudahan gak terlalu kedengeran ya. Dan karena ini siang hari, di belakang mungkin masih ada motor lewat atau orang ngobrol lewat ya, suaranya mungkin bisa kedengeran. Oke, balik lagi ke mic-nya. Deskripsinya adalah dynamic microphone dengan polar pattern yang cardioid. Jadi ya cukup standar. Kalau dibaca dari tulisannya ini udah metal body semuanya, berarti harusnya udah metal ya, nggak ada bahan plastiknya. Lalu udah dapat stand, lalu dia bisa diputar 360 derajat. Koneksinya itu pakai kabel XLR. Ya betul, XLR output ada tulisannya ternyata di sini dalamnya. Dan ini belum pernah gue buka ya. Jadi ini beneran baru, pertama banget gue buka. Boxnya cukup standar, mungkin biar lebih murah. Jadi lo nggak dapat koper, nggak dapat apa-apaan. Di dalamnya ada box lagi bawahnya. Sebelum gue buka mic-nya, gue pengen lihat dulu. Ini ada tulisan aksesorisnya. Oh ternyata kalian dapat kabel XLR. Gue pikir nggak dapat tadi ya. Ini biasanya stand ya, buat ke mic arm nih. Lalu ini manual booknya. Mungkin nanti gue tesnya pakai kabel XLR bawaannya si Maono ya. Kabel XLR-nya full black. Lumayan panjang, nggak panjang-panjang banget sih nih. Bahan plastiknya juga, bahan kepala ini nih, konektornya ini juga lumayan lah. Bahannya sih biasa aja ya, metal tapi apa ya, kayak rada tipis gue megangnya. Tapi ya udahlah, nanti kita tes aja. Oke, ini dia mic-nya. Biar kalian bisa lihat dari beberapa sisi. Ini deh depannya nih. Oke, di belakang ini ada tulisan mereknya Maono, modelnya PD100, lalu made in China. Tapi yang gue rada males sih ngeliatnya dari awal nih. Brandingnya banyak banget men. Lo dari semua sisi udah ada logo. Ini logo Maono. Sini logo Maono lagi nih, sampingnya kayak memanjang gitu ya. Lalu di sini tulisan lagi Maono. Dari satu mic ini ada 3 tulisan Maono.
Ini mic paling banyak branding yang pernah gue lihat. Dibandingin semua ya, Rode tuh cuman di sini nih, kiri kanan dan kecil. Audio Technica juga cuman kiri kanan logonya dia, Audio Technica. Lalu ya kayak yang murah-murah deh kayak Dolphin Sound gitu ya. Itu juga kan cuman kayak dikit doang gitu, nggak lebay gini. Di semua sisi ada tulisan Mono gini. Belum di sininya juga. Sini ada logo juga nih Mono. Oke, ini udah dapet eh stand buat di meja gitu ya. Dan stand buat di mejanya ini di bawahnya ini udah ada karet ya. Kalian tinggal buka. Nanti ini anti slip gitu. Tapi ini pendek banget. Kalau gue taruh di meja gue segini. Kayak meaningless banget sih sebenarnya. Stand ini. Dan ini nggak bisa ditinggiin ya. Oh ini bisa diputar nih. Oh diputar ini cuma nyopotin ini doang. Kalau kita mau pasang di mic arm. Tapi ya ini pendek banget sih sebenarnya. Gue rada nggak penting gitu. Ini kayaknya nggak kita pakai. Nanti kita gantung di. Wow. Ternyata lumayan ringan. Ini full metal sih, tapi lumayan enteng loh. Padahal ini udah pakai kayak armnya gitu ya. Kalau dibandingin sama Rode atau sama Audio Technica punya gue 2040, ini enteng banget. Ya bukan berarti enteng banget kayak mic murah yang 100 ribuan gitu ya, nggak gitu juga. Tapi kalau dibandingin sama Rode atau Audio Technica ini lebih enteng, berasa banget jauh lebih enteng. Nanti kita dengerin hasilnya. Gue ganti mic dulu. Let's go. Alright, ini udah gue ganti mic-nya ya. Ini udah pakai Mono PD100. Walaupun gue kayaknya masangnya kebalik ya. Harusnya ngadep ke sana. Mono PD100 nya udah gue connect ke Steinberg QR12. Seperti biasa juga di record di Audacity 48.000 Hz. Lalu ini kabel XLR-nya ini pakai bawaannya Mono. Nih lihat udah menggantung-gantung di atas ini. Hiraukan aja, mungkin agak berantakan tapi tadi gue males ngerapinnya ntar kelamaan. Tapi ini mic yang cukup hot menurut gue. Dia menangkap sinyal suara tuh lebih apa ya? Lebih tinggi, bukan lebih cepet, apa ya? Lebih kenceng gitu ya daripada Rode PodMic. Rode PodMic tadi untuk mengincar parameter gue yang biasa gue pakai itu -10 sampai -5 hari ini. Di Audacity ini harus full power di Steinberg QR12 gue. Harus di angka jam 5 gitu. Nah, pakai mic ini tadi gue pakai di arah jam 5. Itu langsung suara gue picking gitu, merah semua tuh di audio level gue. Ini harus gue turunin di angka jam 4 kurang sedikit lah gitu. Spesifikasinya ini tambahan ya, ternyata spesifikasinya itu ada di buku manual gitu, nggak di boxnya. Output impedance-nya itu 600 ohm. Frekuensi responnya itu 60 Hz sampai 14 kHz. Secara frekuensi respon kalau kita baca dari bukunya, sebenarnya frekuensi responnya tidak istimewa karena biasanya frekuensi respon mic yang cukup bagus biasanya ada di angka 20 Hz sampai 20.000 Hz, 20 kHz. Karena ini cuman sampai 60 Hz berarti suara di bawah 60 Hz tuh biasanya nggak ke pick up sama mic ini. Kalau berdasarkan fakta ini ya di buku yang dia kasih ya gitu. Dan kalau gue lihat dari diagram frekuensi responnya juga mic ini nggak flat sama sekali. Biasanya banyak orang nyari mic itu yang frekuensi responnya tuh bisa flat gitu di diagramnya itu apa sih? Gue nggak tahu namanya ini apa ya yang kayak gini nih. Ya gue nyebutnya diagram aja ya. Dia tuh geradakan banget kan, kayak ngeliat gambar bukit. Tapi kalau gue ngeliat sekilas ini low sama mid-nya cukup standar walaupun nggak flat juga. Lalu di high frekuensinya itu kayak agak di boost sedikit ya. Agak di boost sedikit, dia naik sedikit baru dia turun. Biasanya mic yang punya frekuensi respon yang di boost high frekuensinya bakal menghasilkan suara yang lebih clear gitu. Tapi menurut gue pribadi ya selera sih ya. Kalau gue sih lebih suka suara gue agak deep gitu, agak di low sama mid frekuensinya tuh lebih naik gitu. Jadi terdengar lebih bulat gitu, suara gue lebih dewasa gitu. Kalau yang high frekuensinya dinaikin, di boost tuh biasanya suaranya lebih clear, kosakata apa kayak word gitu, kayak kata-kata tuh terdengar lebih jelas. Tapi kalau menurut selera gue terdengar agak lebih kering gitu, dry gitu. Selera aja sih, mungkin ada orang yang lebih suka kayak gitu. Kalau gue sih lebih suka suara gue lebih deep, lebih bulat, lebih ngebass lah, bahasa awamnya itu lebih ngebass. Sensitivity-nya itu -54 decibel plus -3 decibel. Lalu SPL-nya itu 132 decibel. Ya
Iya, biasa aja sih. Bukan sesuatu yang istimewa juga, tapi bukan sesuatu yang jelek. Jadi menurut gue ya standar. Menurut gue frekuensi responnya aja yang kurang lebar gitu. Kalau dia bisa bikin 20 Hz sampai 20.000 kilohertz tuh mungkin lebih oke lagi gitu. Tapi ya mungkin di budget 700.000 men, lo punya mic podcast gini di budget 700.000 dengan suara yang kalau gue monitoring sekarang nih ya, udah lumayan banget. Oke banget sih untuk budgetnya menurut gue. Sekarang mari kita tes mic-nya seperti biasa. Gue mulai dari proximity effect dulu kali ya, yaitu kedekatannya. Ini jarak kurang lebih 4 jari lah ya. Oke, tes. Ini Maono PD 100, jarak 4 jari langsung di depan mic frontal ya. Sekarang gue mundur. Oke, ini jarak 1 jengkal. Maono PD 100 tapi suara gue tetap normal, volumenya juga masih sama kurang lebih. Ya, ini adalah hasil suaranya. Oke, ini jarak kurang lebih 2 jengkal. Suara gue juga masih sama, kurang lebih ini hasil suara yang bisa kalian dengerin hasilnya. Sekarang gue balik lagi ke dekatan lagi. Ya, mic itu makin deket, ya pasti suara kalian ketangkapnya juga makin jelas. Tapi hati-hati, kalian terlalu deket pun suaranya makin madi. Sekarang gue mau tes rejection ya. Kalau ini kan dari depan ya. Sekarang kalau gue geser ke samping, cek. Kurang lebih jaraknya masih sama ya. Ini gue putar dulu deh. Kurang lebih jaraknya masih sama, sekitar 4-5 jari lah. Nah ini adalah kalau di suara gue ngomong dari sisi kanannya gitu. Sekarang gue balikin lagi. Sekarang gue ngomong lagi dari depannya. Dan ini gue mau tes dari samping kirinya. Oke, sekarang suara gue dari samping kiri, jarak kurang lebih masih 5 jari juga. Ini adalah hasil suaranya. Sekarang gue mau ngomong dari belakangnya ya. Alright, sekarang suara gue dari sisi belakang mic nih, sisi pantatnya. Nah ini kurang lebih suara gue juga masih sama, tapi ya ini suara yang bisa kalian dengerin. Ini kalau ngomong dari sisi belakangnya. Oke, sekarang balik lagi ke depan. Menurut gue cukup bagus ternyata. Gue ngomong dari samping dengan volume gue yang masih kayak gini juga gitu ya. Dengan jarak yang cuma 5 jari, suaranya tuh drop jauh banget. Kalau gue ngeliat dari audio level di Audacity nih, kalau gue sekarang ngomong tuh kan angkanya di minus 10 sampai minus 5 desibel gitu. Nah, tadi tuh ada di range angka minus 30 desibel kalau gue ngomong di samping-sampingnya. Jadi rejectionnya juga lumayan oke menurut gue. Sekarang kita coba plosive-nya ya. Plosive seperti biasa ada di huruf P, B, dan T. Nah ini gue ngomong dari jarak 5 jari ya lah ya. 5 jari langsung di depan mic-nya. Kita tes plosive ya. P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Ada tadi pas gue ngomong boba terakhir tuh di huruf B gitu ya. 700.000 men. Lo udah dapat kabel XLR lagi. Jadi 700.000 tuh kalian udah dapat mic, kabel XLR. Udah kalian bisa langsung pakai tuh. Nggak perlu ribet beli kabel XLR yang terpisah gitu. Kurang lebih sekian hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalian udah bisa lihat mic-nya, kalian udah dengerin hasil suaranya kayak gimana. Menurut gue pribadi mengejutkan. Kalau dilihat dari harganya dan performance saya, gue bilang oke banget. Buat kalian yang nyari mic dynamic untuk podcasting, model-model kayak gini nih, range budgetnya di bawah 1 juta gitu ya, cuman 700.000, ini udah oke banget. Tapi ya kurang lebih kalian bisa dengerin. Dan di sini kan gue seperti yang tadi gue bilang di awal, gue di sini cuman seorang penghobi gitu ya, bukan seorang profesional. Mungkin kalian bisa dengerin pakai headphone kalian masing-masing, kalian bisa menilai sendiri lah gitu. Tapi gue harap video gue kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Thank you buat yang udah nge-like, komen. Thank you banget. Buat yang belum subscribe, boleh lo di-subscribe. Oke. Menurut gue sekian hari ini. Buat kalian yang menonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu jangan lupa follow Instagram juga. Nanti gue taruh di deskripsi. Link pembelian dan lain-lain pokoknya gue taruh di deskripsi. Kalian bisa cek. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Dadah guys.